saudara dan saudari umat Allah yang terkasih di dalam Kristus dimanapun Anda berada. Tema renungan kita pada hari Minggu biasa ke-30 ini adalah kasih bermula dari keluarga. Dalam sebuah film dari Cina yang berjudul Hero, Jet Li yang berperan sebagai Nameless, pahlawan tanpa nama, pada akhir pencapaiannya beliau menemukan 3 level atau 3 tahap untuk menjadi seorang manusia pedang. Level yang pertama adalah menyatukan diri dengan pedang. Diri adalah pedang, pedang adalah diri. Pada level ini kekuatannya begitu penuh pada pedang. Bahkan sehelai rumput pun bisa menjadi senjata yang mematikan. Level yang kedua adalah menghilangkan pedang dari tangan. Pedang hanya ada di hati. Dan dengan pedang yang hanya ada di hati, musuh bisa dikalahkan dari jauh. Bukan secara fisik, tetapi secara mental, secara psikologis. Dan level yang ketiga adalah menghilangkan pedang baik di tangan maupun di hati. Inilah pencapaian tertinggi dalam ilmu pedang. Tidak ada lagi musuh yang harus dikalahkan. Tidak ada lagi yang dianggap musuh. Yang ada adalah penyerahan diri secara total, mengakui ada persoalan yang jauh lebih besar dari kepentingan diri kita sendiri, menghadapi situasi lebih tenang. Inilah hakikat dari ilmu pedang, dan saya kira ini hakikat dari ilmu-ilmu yang lain. Suatu jalan untuk mencapai derajat kemanusiaan yang tertinggi atau kesempurnaan cinta, yakni damai, kelemah lembutan, keramahan, dan kasih. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yesus di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan adalah seorang guru yang menunjukkan kepada kita jalan menuju kesempurnaan hidup, yaitu kasih tersebut. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Kasih itu adalah perintah yang terutama dan terutama, bersifat imperatif. Dan orang Kristiani hanya memiliki satu hukum hidup, yaitu kasih. Kasih menjadi prasyarat dan standar dalam mengukur tindakan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Kasih membawa makna dan kebaikan Tuhan. Kasih juga membawa harapan, membawa kreativitas. Kasih juga menekan dosa atau menekan balas dendam yang kadang-kadang mendominasi pikiran dan juga hati kita. Kasih menerobos batas-batas egoisme diri kita, menerobos keterbatasan kita, kelemahan kita. Kasih menerima keterbatasan, kelemahan orang lain, dan juga membuka jalan, memberi solusi, jalan yang membebaskan, yang menghidupkan dan menyelamatkan. Di mana ada kasih, pasti ada sukacita. Dan Yesus karena itu di dalam bacaan Injil berpesan kepada kita untuk tinggal dalam kasih. Sebagaimana Bapa telah mengasihi aku, tinggallah dalam kasih itu. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kasih Kristiani tidak ingat diri. Kasih Kristiani terbuka dan menjangkau semua orang. Inilah saya pikir kasih sejati. Kasih sejati berani menyangkal diri, berani mengalahkan ego kita masing-masing. Kasih bisa mengampuni dan menerima, bahkan kasih
membuat kita mampu mengasihi musuh. Hal yang tidak mudah mengasihi musuh, tetapi kasih menjadi dasar mendorong kita untuk melakukan hal yang tidak mudah jika dipikirkan secara manusiawi. Kasih selalu membuka hati untuk menerima dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kasih sejati akan menyingkirkan kekerasan dan juga balas dendam. Maka kasih pasti membawa damai dan sukacita. Tanpa kasih, saudara dan saudari, hidup kita itu menjadi tidak berarti, hambar rasanya. Di dalam keluarga, tanpa kasih, keluarga hanya menjadi gelanggang perkelahian, arena pertengkaran, atau gelanggang balas dendam satu dengan yang lain. Di dalam hidup pribadi kita masing sama. Tanpa kasih, pengalaman-pengalaman kita akan berlalu begitu saja. Tanpa kasih, kita akan mudah mengingat kejelekan atau keburukan orang lain dan melupakan kebaikan orang lain. Dalam realitas lingkungan sosial, tanpa kasih, hidup ini penuh dengan kekerasan, penuh dengan agresi atau penyerangan. Karena orang melihat yang lain, pribadi yang lain, bukan sebagai pribadi yang harus dikasihi. Maka tanpa kasih tidak ada harapan hidup. Mahatma Gandhi mengatakan, tanpa kasih dunia jadi gelap. Saudara dan saudari yang terkasih, sekarang kita kembali ke keluarga kita masing-masing. Bisakah kita membayangkan kalau di dalam keluarga itu tidak ada kasih? Kita tahu bahwa keluarga adalah surga, keluarga adalah firdaus, keluarga adalah tempat seluruh anggotanya merasakan kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita. Ketika di lingkungan, di tempat lain, orang lain ditolak, kita tidak ditolak, tidak diterima di tempat lain. Kita berharap dalam keluarga kita menerima penerimaan, sukacita, harapan, dan sebagainya. Namun, sekali lagi, jika tanpa kasih di dalam keluarga, rumah akan menjadi neraka. Rumah akan menjadi penjara, sehingga orang-orang yang tinggal dalam rumah itu tidak betah meluber pergi keluar mencari sesuatu yang lain. Anggota keluarga tidak akan merasa nyaman dalam keluarga kalau tidak ada kasih. Suami dan istri juga tidak akan merasa nyaman dan aman. Tidak akan merasa bahwa ini adalah surgaku. Tidak merasa bahagia, merasa galau setiap hari, saling mencurigai, saling marah setiap hari karena tidak ada kasih. Jika tidak ada kasih di antara mereka, anak-anak akan merasa malang, akan merasa tersingkirkan, tidak diperhatikan, diabaikan jika tidak ada kasih dari orang tua. Dan sebaliknya, orang tua juga akan merasa dikhianati oleh anak-anak jika tanpa kasih dari anak-anak. Maka tanpa kasih dalam rumah, dalam keluarga, rumahku bukan surgaku, bukan firdausku, bukan harapanku, tetapi menjadi neraka. Tanpa kasih, hidup adalah rumah penjara bagi kita. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kembali Yesus mengingatkan kita akan pentingnya kasih itu di dalam keluarga, di dalam diri kita. Kita mungkin punya harta yang begitu banyak, tetapi tanpa kasih, sia-sialah harta yang kita kumpulkan karena hati merana. Kita mungkin punya rumah yang besar, yang mewah, penuh dengan perabot-perabot yang indah, leks dan sebagainya. Tetapi tanpa kasih, sia-sialah rumah yang kita bangun, perabot-perabot yang begitu indah, yang begitu leks dan sebagainya. Karena jiwa kita terabaikan. Kasih adalah hal yang utama dan terutama, dan itu yang ditekankan oleh Tuhan Yesus di dalam pengajarannya, dalam karyanya. Kasih bisa membuat kita merasakan segala sesuatu itu begitu indah, begitu makna, pengalaman-pengalaman yang telah kita lewati.
Kasih itu membuat hidup kita itu cerah bersinar, seperti orang yang sedang jatuh cinta. Kasih melahirkan harapan. Kasih melahirkan sukacita. Dan mereka yang tinggal di dalam kasih akan mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kasih itu bermula dari keluarga. Mari kita membagikan kasih itu dari sesama. Sesama itu orang-orang dekat di dalam keluarga kita. Suami, istri, anak-anak, orang tua kita. Orang yang ada di dalam keluarga. Mengasihi Allah dan sesama. Sesama adalah orang-orang itu. Kita bagi dalam keluarga kita. Bermula dari keluarga itu, keluar kasih akan memanjang. Jika kita ingin dunia ini damai, jika kita ingin dunia ini ditaburi, dipenuhi dengan kasih, maka mulailah dari keluarga. Kita mulai untuk membagikan kasih dan perhatian kepada anggota kita. Kasih bermula dari keluarga. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Misionaris keluargaku